Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Andini, NIM 6021031076 dari kelas 1B, Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi, genetika, biologi, dan reproduksi. Dosen pengampu Ibu Indah Nurfazriyah M.Keb. Langsung saja, menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina dan disertai pelepasan dinding rahim endometrium normalnya di setiap bulan sekali terkecuali pada saat hamil dan sudah menopause. Menstruasi biasanya terjadi pada umur 11 tahun dan berlangsung hingga menopause 45 sampai 55 tahun. Normal menstruasi biasanya 3 sampai 7 hari. 20% wanita dengan siklus 28 hari dan ditemukan siklus 25 sampai 35 hari. Terdapat sekitar 97% wanita berovulasi siklus menstruasi sekitar antara 18 sampai 24 hari. Jika siklusnya kurang dari 18 hari atau lebih dari 42 hari, wanita tersebut tidak berovulasi atau anovulator. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi akan meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi merupakan sejak hari pertama menstruasi. Datang menstruasi periode berikutnya. Siklus menstruasi tiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Meski rata-rata siklus menstruasi 21 sampai 28 hari. Panjang siklus menstruasi, sedangkan panjang siklus menstruasi haid jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Seperti contoh, teman-teman, pada bulan 3 Juli setelah 28 hari maka mulai haidnya 1 Agustus. Pada siklus ovarium, indung telur terdiri dari fase folikuler, ovarium, dan luteal. Fase folikuler yang terjadi hari pertama menstruasi hingga ovulasi 1-4. Fase ovulasi pada hari ke-14, hari pertama menstruasi. Fase ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Fase luteal, tahap akhir datangnya menstruasi periode awal. Tahap ini dimulai dengan pembentukan korpus luteum dan berujung adanya kehamilan atau tanpa adanya kehamilan. Tanda dan gejala pada siklus menstruasi. Fase perdarahan 1-7, penurunan kadar progesteron dan estrogen. Yang pertama itu sistem pertahanan tubuh lemah. Yang kedua, kulit menjadi kering. Yang ketiga, suhu tubuh rendah. Yang keempat, mood swing. Fase folikuler 8-14, progesteron tetap rendah. Hormon perangsang folikel meningkat, estrogen dilepaskan, tingkat testosteron naik. Yang pertama, metabolisme tinggi. Yang kedua, kulit ada di tingkat optimal penyerapan. Yang ketiga, mood positif. Yang keempat, menikmati pertemuan sosial. Fase ovulasi 15-21. Pada fase ini progesteron menurun perlahan. Tingkat estrogen mencapai tingkat optimal. Yang pertama, kulit dalam kondisi yang paling bagus, suhu tubuh tinggi, nafsu makan meningkat, energi sedikit. Yang keempat, menarik dikit dari sosial. Fase luteal, progesteron meningkat, tingkat estrogen tinggi, dan fase ini rahim jika tidak diimplantasi tidak terjadi endometrium
mulai rusak. Yang pertama, mulai depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, nafsu makan meningkat, cepat lelah, suhu tubuh meningkat, gangguan haid dan siklusnya, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid dibagi menjadi dua, yaitu hipermenora atau menorogia, darah lebih banyak dan normalnya lebih dari 8 hari. Yang kedua, hipomenorea, berdarah sedikit dari biasanya. Kelainan siklus, polimenorea, siklus haid lebih pendek dari 21 hari, disebabkan oleh gangguan hormonal, gangguan ovulasi, masa luteal menjadi lebih pendek. Oligomenora, siklus haid lebih dari 35 hari. Amenorrea, tidak adanya haid sedikitnya 3 bulan berturut-turut bagi antara menjadi primer dan sekunder. Perdarahan di luar haid, metrorragia, perdarahan yang terjadi dalam masa antara 2 haid. Perdarahan dari rahim yang terjadi di antara menstruasi dapat terjadi setiap beberapa minggu, dan darah atau aliran darahnya mungkin lebih deras dari sebelumnya. Gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid, dysmenorrhea, merupakan rasa tidak enak dan nyeri di bawah perut bahwa sebelum dan selama haid, dan seringkali timbul rasa mual sehingga penderita tidak bisa bekerja beberapa jam atau sehari. Dysmenorrhea dibagi dua. Dysmenorrhea primer, nyeri pada perut bagian bawah, menstruasi tanpa disertai adanya kelainan atau penyakit pada bagian panggul. Yang kedua, dysmenorrhea sekunder, nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi disertai adanya kelainan atau penyakit pada panggul. Premenstrual tension, keluhan yang timbul beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang setelah haid datang. Keluhan iritabilitas, insomnia, nyeri kepala, mual, pembesaran pada mamae. Penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan prosteron. Prekarios menstruasi, terjadinya perdarahan ekstragenital dengan interval periodik yang sesuai dengan siklus haid. Perdarahan ovulasi, nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi, rasa nyeri terjadi dalam beberapa jam disertai dengan perdarahan atau tidak, dan tidak disertai mual muntah. Ada sekret berwarna coklat perdarahan seperti kasus haid. Mastalgia, rasa nyeri dan pembesaran mama sebelum haid, sebabnya edema dan hipermeni karena peningkatan relatif dari kadar estrogen.